Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas Global Mediacom dengan kode saham BMTR. Saham ini kemarin sempat ramai dibicarakan ya, karena ada sesosok Lokenggong yang beredar foto-fotonya itu bersama Bapak Haritanu. Bahkan di rilis obligasi BMTR hadir pula LKH. Apakah LKH memborong saham sekaligus membeli obligasinya ya? Mari kita lihat rilis dari BMTR kemarin ya. Di sini Lokenggong membeli saham total 6,14% ya. Dengan rincian sebagai berikut. Lokenggong membeli di harga 200, rata-rata 200 lah, total 767 miliar lembar, atau kalau dirupiahkan sekitar 14 miliar. Mari kita telisik gimana sih kinerjanya BMTR. Kita menelisik dengan aplikasi RTI ya, yang mudah saja. EPS pada tahun 2017 35, 2018 58, 2019 92, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan. Wajar ya karena Covid. Berarti kesimpulannya EPS selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita lihat PER-nya 4, PBV 0,45 ya, dengan ROE 9%, dan debt equity rasionya sebesar 100% lebih ya. Menurut saya ini perusahaan masih wajar ya. Bahkan bisa dikatakan BMTR ini termasuk growth company. Kita lihat harga sahamnya beberapa tahun ke belakang ya. Harga sahamnya ini sudah turun sangat dalam ya. Pernah pada waktu tahun 2013 itu menyentuh 2.800. Sekarang harganya berada di 300-an ya. Berarti yang dulu beli di harga 2.800 itu sudah minus 80% lebih. Wajar kalau LKH masuk. Coba kita telisik lebih lanjut di public expose yang dilaksanakan pada 11 Agustus kemarin ya. BMTR itu memiliki 3 perusahaan yang terbesar ya. Pertama, Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN, kemudian MNC Vision Network Tbk dengan kode IPTV, kemudian Online Media ya. Di sini terbagi di beberapa ya. Selanjutnya mari kita lihat pada semester pertama 2020 revenue-nya 5,8 triliun, yang pada semester tahun sebelumnya 6,3 triliun. Terjadi penurunan sekitar 4% ya. Ya, tidak terlalu buruk ya karena musim seperti ini. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca-baca ya. Intinya ini laporan keuangan ini tidak begitu buruk, masih bagus. Dilihat dari makro di first spot industri growth-nya, Indonesia masih terbesar dibanding negara di ASEAN ya. Secara nilai GDP pun sama. MNC Media ini termasuk media terbesar di Asia Tenggara ya, dengan memiliki TV free to air-nya RCTI, MNC, Global TV, dan iNews. Kemudian konten IP digital, di dunia digitalnya juga ada di Google Play, ada RCTI Plus. Kemudian di sosial media banyak channel-channel yang
berisi konten tentang RCTI yang mereka buat sendiri ya. Kemudian Indonesia Advertising Market Share, market TV untuk dunia periklanan sekarang 59%. Kemudian prediksi pada tahun 2022 menurun sedikit sekitar 57%. Kita lihat grafiknya dari tahun 2015 itu selalu terjadi kenaikan ya, walaupun di dunia pertelevisian kenaikannya enggak signifikan seperti internet. Terus yaitu kembali lagi MNC merupakan largest audience share FTA TV advertising market share dibandingkan dengan TV-TV yang lain ya. Makanya itu Loh Heng Hong begitu yakin dengan MNC Group bahwa harga sekarang itu masih murah. Kemudian MNC itu memiliki beberapa program unggulan, diantaranya yaitu ada Indonesian Idol, terus masih banyak talent-talent yang lain. Kemudian saya nyari pelan-pelan ini di bookbacknya. Kemudian ada program-program yang lain seperti Silet, Indonesian Kid, Dahsyat, AMI Award, Miss Indonesia. Bisa dibaca-baca ya. Intinya secara korporasi, secara perusahaan ini itu nggak ada masalah. Dia itu market leader, pangsa pasarnya luas, jaringannya luas. Dari sisi laporan keuangan pun bagus, sangat-sangat bagus. Cuma entah gimana grup ini itu banyak korporat yang abu-abu. Dalam artian investor kecil seperti kita itu kayak nggak dianggap. Konglomerasi MNC ini selalu membuat akrobat-akrobat yang kebanyakan merugikan investor retail. Dilihat dari beberapa tahun ke belakang, saham perusahaan ini itu masih tergolong murah, secara nilai murah. Itu entah kenapa murah atau memang murahan ya. Ini secara data ya, FTA TV Rank, RCTI itu nomor 1, terus masih 1 ya dibandingkan TV yang lain. Market share-nya pun 25,9% secara keseluruhan MNC Group. Di bawahnya ada Trans 19%. Terus selisih jauh. Kemudian ada lagi di MNC Performance by Channel Ranking, Vision Prime itu nomor 1 dibandingkan TV-TV yang lain. Secara performa memang tidak meragukan. Secara keseluruhan kinerja dari BMTR ini bagus, sangat-sangat bagus. Kinerjanya selalu tumbuh. Akan tetapi aksi korporasi dari konglomerasi MNC ini susah ditebak, bahkan cenderung merugikan investor kecil seperti kita. Walaupun di dalamnya saat ini ada Loh Heng Hong, saya tidak merekomendasikannya ya. Yang terbaru bahkan melaksanakan private placement di harga 200 yang diambil oleh Charlton Group Holding. Private placement dia 700 juta lembar atau sekitar 14 miliar rupiah ya. Kita kan susah ditebak ini. Tiba-tiba private placement di harga sangat-sangat murah, yang rugi ya investor kecil seperti kita. Terus ini BMTR melepas
saham MNCN 600 juta lembar kepada sejumlah investor dalam negeri atau luar negeri melalui bursa. Aduh, padahal BMTR itu membeli MNCN di harga tinggi ya. Kenapa dijual saat ini ketika MNC berada di 900-an? Balik lagi, korporasinya sangat-sangat membingungkan. Bahkan kemarin sempat digugat pilot oleh KT Korporasi, walaupun sebetulnya gugatan itu sudah dimentahkan pada tahun 2010 dulu ya, tapi entah kenapa mereka melakukan gugatan kembali. Kalau saran saya, walaupun Lokeng sudah masuk di BMTR Global Mediacom, saya tidak merekomendasikan untuk mengikuti beliau, karena beliau itu pola pikirnya sudah nggak seperti dulu lagi yang pure value investing. Sekarang menurut saya Lokeng malah cenderung untuk menjadi, istilahnya menjadi seorang bandar. Oke, demikian ulasan saya tentang Global Mediacom BMTR. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.